Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Pris. Dan untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Resti_Anjani. Sebuah kisah yang berjudul Jelmaan Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Au, sakit. Tulangku rasanya remuk semua, untuk berdiri pun rasanya tidak kuat. Terima kasih ya sayang, ucap suamiku yang sekarang tertidur pulas di sampingku. Aduh, aku merintih kesakitan, namun dia tidak memperdulikanku. Anakku yang masih bayi pun menangis. Sebentar ya sayang. Aku mengumpulkan tenaga untuk menggendongnya. Bayiku terus saja menangis. Sudah aku gendong dan aku beri ASI, namun ia masih tetap menangis. Kulihat suamiku masih tetap tidur. Aku tidak berani membangunkannya. Dia pasti lelah pulang dari luar kota. Namaku Putri, usiaku kini 23 tahun. Aku menikah dengan Mas Rian baru 2 tahun. Kini kami memiliki anak perempuan yang cantik dan mungil. Dia masih bayi berusia 3 bulan, namanya Giska. Kini Mas Rian bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan kami. Dia pulang sebulan sekali untuk menemui kami. Mas Rian adalah sosok suami idaman. Dia penyayang, penyabar. Beruntungnya aku bisa menjadi istrinya. Kami baru menempati rumah ini sekitar 5 bulan yang lalu. Kami membelinya dari seseorang dengan harga yang bisa dibilang cukup murah untuk ukuran rumah yang lumayan besar. Aku betah berada di sini karena selain tempatnya nyaman, tetangga di sini pun cukup ramah-ramah. Selama Mas Rian pergi bekerja di luar kota, aku hanya tinggal berdua dengan Giska, anakku yang masih bayi. Meskipun kadang ada tetangga yang sering bercanda dengan menakut-nakutiku karena rumah yang kami beli ini sudah lama dibiarkan kosong. Minggu pertama di rumah ini tidak ada kejadian aneh. Semuanya berjalan seperti biasanya, hanya saja ada beberapa genteng yang bocor dan tembok yang sedikit retak. Mungkin karena sudah lama dibiarkan. Minggu kedua semenjak Mas Rian pergi keluar kota, aku sering mendengar seperti ada suara suamiku memanggil-manggil namaku. Padahal di rumah hanya ada aku dan Giska. Malam ini Mas Rian datang tengah malam. Mukanya lusuh, rambutnya sedikit acak-acakan, tatapannya kosong dan sering menunduk ke bawah. Memang sedikit aneh. Tidurlah nak, ibu mohon, kataku sambil menahan sakit. Kulirik suamiku masih terpejam. Tidak seperti biasanya karena biasanya suamiku akan bangun untuk membantuku menggendong anak kami kalau menangis. Mungkin dia benar-benar capek. Waktu menunjukkan pukul 03 dini hari. Tidak seperti biasanya suamiku pulang tengah malam dan langsung meminta berhubungan suami istri. Mungkin dia rindu padaku. Lagi-lagi aku hanya bisa menduga-duga. Akhirnya bayi mungilku tertidur juga. Aku pun langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Aku pun berjalan tertati-tati untuk ke kamar mandi. Rasanya semua tulangku remuk dan perih sekali di bagian alat vital. Darah, ya ampun, kenapa berdarah? Antara sedih dan takut, kenapa sampai begini? Tak tak tak. Iya mas, bentar. Ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Namun saat aku buka pintu kamar mandi, tidak ada siapapun di sana. Aku pun menutup kembali pintu kamar mandi, namun baru saja aku tutup. Tak tak tak. Aku langsung membuka lagi pintu kamar mandi, namun tetap tidak ada siapapun di sana. Iseng banget sih Mas Rian. Apaan sih mas, gak usah iseng deh. Aku pun langsung membuka pintu, namun lagi-lagi tidak ada siapapun. Aku pun langsung ke kamar tidur untuk memarahi Mas Rian. Namun saat ke kamar tidur, kulihat suamiku masih tertidur pulas. Ya sudahlah, mungkin dia cuma iseng. Aku pun ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, aku pun mengganti bajuku. Namun tiba-tiba ada yang memelukku dari belakang. Mas Rian, kamu cantik banget sih, kata Mas Rian.
Dia langsung menarik tanganku ke ranjang. Aku pun langsung tersungkur ke tempat tidur. Dia pun membuka bajunya. "Ih mas, aku udah mandi. Lagian kan tadi udah, besok aja sebentar lagi azan subuh," kataku yang langsung bangun. Namun dia terus saja memaksaku dan mencengkram tanganku dengan kuat. "Besok mas, aku mohon." Aku pun langsung berdiri melepaskan genggamannya. "Besok ya." Aku pun mengecup keningnya yang terasa dingin. "Ya sudah." Dia menatapku aneh. Dia pun memakai bajunya kembali. "Aku harus berangkat sekarang." Kulihat jam pukul 4 pagi. "Mau kemana mas? Kamu kan baru pulang. Ini juga masih subuh. Biasanya kan kamu kalau pulang lama bisa sampai seminggu di sini. Kamu juga belum makan. Pasti kamu capek." Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya diam. "Mas, kamu kenapa sih? Malah diam saja." Dia hanya diam dan memberikanku sebuah amplop, lalu dia pergi begitu saja. Aku pikir mungkin dia marah karena aku telah menolak keinginannya tadi, tapi mau bagaimana lagi, rasanya aku sudah tidak kuat. Saat ku buka amplop pemberian Mas Rian, betapa terkejutnya aku, ternyata isinya adalah uang yang lumayan banyak. "Ah, uang sebanyak ini? Dari mana dia dapatkan uang sebanyak ini? Setauku, dia di kota hanya bekerja sebagai buruh pabrik." Aku jadi bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Malam ini gelagatnya sungguh aneh. Tumben dia memberiku uang sebanyak ini. Apa mungkin karena dia benar mau naik jabatan, makanya dia memberiku uang sebanyak ini? Karena setauku dia pernah berkata dia dipromosikan untuk naik jabatan. Tiba-tiba saja mataku sangat ngantuk sekali. Aku tidak bisa menahannya, mungkin karena lelah, aku pun langsung tertidur. Akhir-akhir ini memang aku sering sekali seperti mendapat gangguan sebelum tidur atau saat tidur. Hal ini semakin menjadi-jadi saat waktu menunjukkan tengah malam sampai subuh. Tidak jarang aku seperti mendengar seorang pria bersenandung jelas di telingaku. Terkejut dengan hal tersebut membuatku terbangun dari mimpi. Namun masih dalam keadaan yang sama, tidak ada seorang pun di dalam kamarku. "Aduh sayang, iya sebentar ya nak." Suara tangisan bayiku membuatku terbangun. Pasti dia lapar, aku pun menyusuinya. Rasanya kepalaku pusing sekali. Aku tidak ingin kemana-mana hari ini, badanku terasa tidak enak. Sudah siang, perutku berbunyi minta diisi. Aku pun bangun dari tempat tidur untuk belanja ke warung sambil menggendong bayiku. "Put, kamu lagi sakit ya?" tanya Ibu Vina tetanggaku. "Iya ini bu, kepala saya pusing. Kok ibu tahu?" "Iya, muka kamu pucat sekali. Sebaiknya kamu pergi ke dokter," kata Bu Vina khawatir. "Iya bu, nanti saya periksa." "Ya udah bu, saya pulang dulu ya." "Kalau kamu mau periksa biar Giska titipin aja ke ibu." "Iya bu, terima kasih banyak." Bu Vina memang tetanggaku yang paling baik. Aku di sini cuma tinggal berdua dengan bayiku. Suamiku bekerja jauh, sedangkan orang tuaku di kampung jauh sekali. Sesampainya di rumah, aku pun langsung bercermin. Apa iya mukaku terlihat pucat? Ya ampun, pucat sekali. Memang iya kepalaku terasa pusing dan badanku sakit sekali. Sepertinya aku memang harus segera ke dokter. Aku pun langsung bergegas menuju rumah Bu Vina untuk menitipkan Giska, karena tidak mungkin aku membawa Giska pergi dengan kondisiku seperti ini. "Bu Vina, saya minta tolong titip Giska ya, saya mau periksa ke dokter," kataku meminta bantuan. "Iya Put, kamu periksa saja biar ibu yang jaga Giska. Sini sayang, kamu mandi dulu sama ibu." Bu Vina pun langsung menggendong Giska. "Dok, sebenarnya saya sakit apa?" tanyaku pada dokter yang memeriksa. "Kepala kamu pusing ya?" "Iya dok, kepala saya pusing sekali." "Sebenarnya kamu kurang darah, HB-nya rendah. Sebaiknya kamu banyak istirahat, makan makanan yang bergizi dan mengandung zat besi, serta minumlah obat ini." "Iya dok, terima kasih." Pantas saja kepalaku terasa pusing sekali, ternyata HB-nya rendah. Aku langsung pergi ke rumah Bu Vina untuk mengambil Giska. Terlihat Bu Vina sedang menggendong Giska. "Gimana Put, kamu gak apa-apa kan?" "Enggak Bu, saya cuma kurang istirahat saja." "Makanya kamu jangan terlalu capek, istirahat yang cukup. Kalau kamu mau titipin Giska boleh, ibu dengan senang hati, ibu gak merasa keberatan." "Iya Bu, terima kasih banyak ya, ibu selalu perhatian pada saya." Aku pun pergi membawa Giska dan kembali ke rumah.
Tiba-tiba saja aku teringat Mas Rian. Entah kenapa malam kemarin terasa aneh. Dia datang tengah malam dan berangkat subuh. Aku merasa ada yang salah dengan dirinya, apalagi saat berhubungan itu bukan seperti dia. Mungkin itu cuma perasaanku saja. Aku harus menanyakan keadaannya. Aku mengambil ponsel dan mengirimkan pesan kepadanya. Mas, gimana kerjaan kamu? Semuanya lancar kan? Tanda pesan telah terkirim, namun checklist 1. Mungkin dia sedang sibuk sehingga dia lupa mengaktifkan ponselnya. Hari sudah malam, kulihat ponselku namun pesanku belum juga terkirim. Aku pun berusaha menelponnya. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Apa Mas Rian begitu sibuk hingga masih belum mengaktifkan ponselnya? Hatiku tidak tenang dan merasa gelisah. Tiba-tiba aku mencium bau amis dan anyir. Dari mana asal bau ini? Aku pun mencari-cari sumbernya tapi tidak ketemu. Kulihat Giska sudah terlelap tidur. Aku lupa kalau pampers habis. Aku harus pergi ke minimarket untuk membelinya. Kutinggalkan Giska yang tertidur di rumah sendirian karena hari sudah malam, namun jarak rumah ke minimarket tidak terlalu jauh. Tidak lupa aku pun mengunci pintu. Ketika hendak membayar belanjaanku di kasir. Put, kamu ternyata di sini? Tanya Bu Yuli tetanggaku. Iya Bu Yuli, ini saya beli pampers. Pantesan, cepat pulang Put. Ibu tadi lihat di teras rumah Rian sedang menggendong Giska. Dia menangis terus. Kasihan Rian sepertinya kewalahan, kata Bu Yuli. Apa? Mas Rian pulang? Bukannya rumah dikunci? Aku pun berlari sekuat tenaga untuk sampai cepat di rumah. Sesampainya di halaman rumahku terlihat sepi. Pintu pun tertutup rapat. Mungkin Mas Rian ada di dalam. Cekrek. Kubuka pintu namun tidak bisa. Ternyata pintu masih terkunci. Aku langsung menuju kamar Giska. Mas Rian udah pulang? Namun tidak ada jawaban. Rumah terlihat sepi. Kubuka pintu kamar. Kulihat Giska masih tertidur pulas. Sepertinya Mas Rian tidak ada di rumah. Apa mungkin Bu Yuli salah lihat? Aku pun mencoba memejamkan mata namun tidak bisa. Aku rindu sekali dengan Mas Rian, padahal baru saja kemarin bertemu. Kulihat ponselku lagi. Pesanku masih belum terkirim. Kamu kemana sih Mas? Hari sudah pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Vina, ayo masuk Bu. Ternyata Bu Vina yang mengetuk pintu. Gak usah Put, Ibu mau ngajak kamu ke rumah Asti. Di sana ada syukuran rumah barunya. Ibu lihat kamu jarang keluar rumah. Daripada bosen mending ikut aja. Iya boleh Bu, lagian saya juga nggak ada kerjaan. Ya udah, kamu siap-siap biar Giska Ibu yang gendong. Setelah selesai kami pun berangkat menuju rumah Bu Asti. Di sana sudah terlihat banyak orang yang berkumpul. Terlihat juga ada Bu Yuli, dia menghampiri kami. Ada Vina sama Putri. Giska dibawa ya? Kenapa nggak dititipin Rian Put? Pasti Giska nggak mau ya? Kemarin juga ibu lihat nangis terus pas digendong Rian. Mungkin karena jarang ketemu ayahnya ya? Ibu kemarin salah lihat sepertinya. Di rumah nggak ada siapa-siapa kok. Mas Rian belum pulang. Masa sih Put? Jelas-jelas ibu lihat kok itu Rian. Malah ibu sempat nyapa tapi dia diam saja. Karena mungkin ibu pikir dia pusing lihat Giska nangis terus. Enggak kok Bu, Mas Rian memang belum pulang. Dia pulang kemarinnya lagi. Dia berangkat lagi subuh, kataku penuh keyakinan. Tapi ibu beneran lihat kok itu beneran Rian. Meskipun sudah malam, tapi ibu lihat dengan jelas. Kok ibu jadi takut ya? Sudah, mungkin Bu Yuli sama Putri mungkin kalian salah paham. Daripada pusing mikirinnya, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, kata Bu Vina menengahi. Lalu siapa yang Bu Yuli lihat? Sesampainya di rumah aku masih kepikiran perkataan Bu Yuli. Sebenarnya siapa sih yang dia lihat? Kelihatannya Bu Yuli bicara sungguh-sungguh. Perasaanku semakin tidak enak dan tidak karuan. Apalagi sudah beberapa hari ini tidak ada kabar dari Mas Rian. Ponselnya pun tidak aktif terus. Ingin rasanya aku menyusulnya, tapi aku tidak tahu Mas Rian kerja di mana. Aku hanya tahu dia bekerja di sebuah kota. Hari sudah malam, namun aku masih belum bisa memejamkan mata. Putri. Terdengar sayup-sayup seperti suara Mas Rian. Mas Rian? Aku pergi keluar untuk membuka pintu. Semilir angin berembus menerpa kulitku membuat bulu kuduku merinding. Di luar tidak ada siapapun. Mas Rian?
Aku berkeliling di sekitaran halaman rumah, namun tidak ada siapapun. Sepertinya aku salah mendengar. Ya sudahlah, aku kembali ke dalam rumah. Kudengar Giska menangis, aku pun menyusuinya. Tanpa sengaja aku pun tertidur. Mas, kamu kemana saja? Aku mencarimu. Aku rindu. Kulihat Mas Rian hanya diam mematung, tatapannya kosong. Mas, kenapa kamu diam saja? Lalu dia pun berjalan perlahan, aku pun mengikutinya. Mas, kamu mau kemana? Ayo kita pulang. Dia terus berjalan tanpa memperdulikanku. Dia berjalan semakin cepat. Aku berusaha mengejarnya. Mas, jangan tinggalkan aku. Dia terus berjalan semakin menjauh. Tanganku sakit sekali seperti ada yang mencengkeram. Kulihat ada tangan yang memegang tanganku. Kuku-kukunya panjang mencengkeram tanganku, membuat tanganku sedikit terluka. Saat kulihat wajahnya, Mas Rian? Betapa terkejutnya aku kulihat dia adalah Mas Rian. Dia menatapku aneh, lalu kulihat ke depan. Mas Rian yang kulihat sebelumnya berjalan semakin jauh. Lalu Mas Rian yang mencengkeram tanganku membawaku pergi ke suatu tempat. Entah di mana, tapi pikiranku masih bingung. Kenapa Mas Rian jadi ada dua? Manakah Mas Rian yang asli? Di tempat itu Mas Rian menyetubuiku. Aku diam pasrah menikmati permainan Mas Rian yang terasa begitu aku nikmati. Ketika sedang melakukan aktivitas seksual, aku melihat ke muka suamiku yang tiba-tiba matanya berubah menjadi warna merah menyala. Tangisan Giska membuatku terbangun. Ternyata ini semua hanyalah mimpi. Tapi entah kenapa semuanya terasa begitu nyata. Aku meraba di sekitar celanaku terasa basah, seperti ada suatu cairan. Aku jadi bingung. Sebenarnya siapakah sosok tersebut yang ada di dalam mimpiku? Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Masih malam, aku pun tertidur kembali. Tiba-tiba saja tubuhku seperti ada yang menggerayangi. Sontak saja aku langsung membuka mataku. Ternyata tidak ada siapapun. Ini sudah kesekian kalinya. Tidak jarang saat aku beranjak tidur, terkadang aku merasa seperti ada orang yang mengelus rambut panjang teruraiku. Dengan posisi tertidur, aku memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di samping tempat tidurku. Malam ini gerah sekali, sehingga aku merasa haus. Aku pun pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat aku melewati sebuah cermin, aku tidak sengaja seperti melihat Mas Rian di belakangku. Mukanya pucat, lalu dia menyeringai membuatku takut dan kaget. Aku berteriak dan menutup mataku dengan kedua tanganku. Ketika aku membuka mataku kembali, ternyata di cermin tidak ada apa-apa. Aku pun bergegas menuju tempat tidur. Kulihat Giska masih tertidur. Kenapa tanganku sakit sekali? Kulihat tanganku terluka seperti bekas cengkeraman. Terlihat bekas kuku-kuku panjang itu di tanganku menimbulkan sedikit luka. Bukankah tadi semua mimpi? Tapi kenapa dengan tanganku? Aku jadi benar-benar takut sekarang. Hari sudah siang. Aku pun pergi ke warung untuk membeli bahan makanan. Di sana ternyata ada Bu Vina dan Nino anaknya. Kak Putri, Nino pengen main dong ke rumah kakak. Nino pengen main sama Giska, kata bocah 6 tahun itu. Memang akhir-akhir ini Nino suka bermain di rumahku dan menemaniku. Iya boleh sayang, ayo. Jangan Nin, nanti kamu malah berantakin rumahnya Kak Putri, kata Bu Vina. Gak apa-apa Bu, namanya juga anak kecil. Lagian saya juga kesepian, gak ada temen di rumah. Ya udah, nanti mama jemput sore ya. Sesampainya di rumah, aku menyuruh Nino untuk menonton TV karena aku mau memasak. Nino main di sini ya, Kak Putri mau masak dulu. Nino nonton TV aja ya, Giskanya tidur dulu. Iya Kak, aku pun memasak di dapur. Kak Putri, tolong Nino takut Kak, Nino berteriak. Aku pun langsung berlari menghampirinya. Nino sedang menangis ketakutan di depan TV. Ada apa Nino? Kak Putri, itu ada Kak Rian mukanya serem, berdarah-darah. Nino mau pulang Kak, takut. Di mana Nin? Kak Rian gak ada kok. Itu dia masuk ke kamar Kak Putri. Aku pun masuk ke kamar, di sana hanya ada Giska yang tertidur. Gak ada siapa-siapa Nino. Ya udah, ayo Kak Putri antar pulang. Aku pun mengantarnya ke rumah Bu Vina. Assalamualaikum Bu, ini Nino mau pulang, kataku kepada Bu Vina yang sedang duduk di teras rumah. Waalaikumsalam. Nino, udah ya mainnya?
Nino takut Bu, di rumah Kak Putri ada Kak Rian mukanya serem. Aku dan Bu Vina bingung mendengar penuturan dari Nino. Ya sudah Ki, Nino main sama bapak, kata Bu Vina. Nino pun mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Put, emang Rian ada di rumah? Enggak Bu, di rumah cuma ada aku dan Giska. Waktu itu Bu Yuli sekarang Rian. Apa mungkin semua itu cuma kebetulan? Tanya Bu Vina heran. Entahlah Bu, Putri juga bingung. Ya sudah Put, kamu jangan terlalu banyak pikiran, apalagi kamu juga masih sakit. Iya Bu, Putri pulang dulu ya. Aku pun berpamitan pulang. Semenjak kejadian itu aku semakin jadi tidak tenang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Rian? Aku jadi takut di rumah sendirian. Rumah pun terasa sepi dan menyeramkan, padahal aku sudah terbiasa di rumah hanya berdua dengan Giska. Hari sudah larut malam. Brak! Kudengar ada suara benda jatuh di dapur. Aku yang tertidur pun bangun karena kaget. Kulihat jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku tidak menghiraukan suara itu karena takut. Tak, tak, tak. Aku menutup mataku. Suara itu bukan lagi dari dapur, tapi sepertinya dekat denganku. Bagaimana ini? Rasanya tubuhku sangat lemas, bahkan untuk sedikit bangun saja, aku tidak berani bergerak. Tak, tak, tak. Suara itu semakin dekat dengan telingaku, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Aku membuka mataku dan memberanikan diri untuk memeriksa apa yang terjadi dan ada siapa. Aku pun berjalan menuju dapur. Tiba-tiba bau amis dan anyir menyeruak, membuat perutku terasa mual. Sudah seminggu ini aku sering mencium bau tidak sedap. Tok tok tok. Siapa yang bertamu tengah malam begini? Aku ragu untuk membuka pintu, takut itu maling atau orang jahat. Jadi aku memutuskan untuk diam. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Aku pun berjalan menuju pintu dengan ragu. Siapa di luar? Tanyaku sambil ketakutan. Namun tidak ada jawaban. Aku takut sekali untuk membuka pintu. Kenapa orang di luar tidak menjawab pertanyaanku? Aku pun berinisiatif untuk melihatnya di jendela. Dengan ragu aku pun membuka jendela. Rasanya jantungku mau copot. Ternyata dia menghadap ke belakang. Dari postur tubuhnya seperti dia Mas Rian. Kenapa dia pulang tengah malam lagi? Mas Rian? Aku pun membuka pintu. Kamu pulang Mas? Dia hanya diam lalu masuk ke dalam rumah. Mas, kenapa handphone kamu nggak aktif? Dia hanya diam lagi, lalu menarik tanganku ke dalam kamar, lalu membuka bajunya seperti orang yang hendak memperkosa dengan paksa tanpa basa-basi. Entahlah kenapa dia jadi seperti itu. Dia menindih tubuhku, rasanya sesak dan berat sekali hingga membuatku sulit bernapas. Padahal tubuhnya tidak gemuk, bahkan cenderung kurus tinggi. Entah apa yang merasukinya. Lepaskan aku Mas. Tiba-tiba saja Giska menangis kencang sekali. Aku pun berusaha melepaskan diri dari Mas Rian. Giska terus menangis seperti tahu apa yang dialami ibunya. Aku terus berusaha mendorong tubuh Mas Rian. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Kekuatan apakah ini? Kenapa suamiku jadi seperti ini? Dia jadi seperti manusia yang tidak berperasaan ketika kami berhubungan. Padahal dulu dia tidak begini. Tangisan Giska semakin kencang membuat aku terenyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pun mendorong dengan sekuat tenaga hingga akhirnya dia melepaskanku. Dia menatapku penuh amarah. Mas, maafkan aku. Itu Giska nangis, aku gak tega. Kataku yang langsung mengambil Giska. Rasanya dadaku hampir meledak menahan nafas tadi. Dia pun pergi meninggalkan kamar dengan amarah di wajahnya, tanpa berkata sedikit pun. Aku pun langsung menggendong Giska, lalu memeluknya dan kuberi ASI. Terima kasih nak, kamu telah menyelamatkan ibu. Akhirnya Giska pun tertidur. Aku benar-benar takut untuk bertemu dengan Mas Rian. Dia seperti bukan suamiku yang aku kenal, yang penyayang dan penyabar. Dia bagaikan monster sekarang yang menakutkan. Ada apa dengan suamiku? Setelah aku menidurkan Giska, aku pun memanggil Mas Rian karena takut kalau dia marah. Mas Rian. Aku mencarinya namun tidak ada. Menghilang. Apa mungkin dia marah padaku karena kejadian tadi? Akhir-akhir ini dia memang sering datang dan menghilang dengan tiba-tiba. Aku mencarinya ke seluruh penjuru rumah, namun tidak aku temukan. Apa mungkin dia berangkat lagi? Mas, kamu di mana? Meskipun takut, aku tetap mencarinya karena bagaimanapun dia suamiku, meskipun sekarang berubah aneh.
Aku sudah mencarinya namun tetap tidak aku temukan. Ponselnya pun masih belum aktif. Aku jadi semakin bingung dengan sikapnya sekarang. Aku pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan menemani Giska tidur. Terdengar suara tangisan Giska. Ternyata ini sudah siang. Tadi malam aku tertidur di luar kamar. Ketika aku hendak bangun dan berjalan, tiba-tiba saja aku terjatuh kembali. Semua badanku sakit, mungkin karena kejadian semalam. Aku pun merangkak ke kamar untuk menghampiri Giska, namun sepertinya aku tidak kuat. Aku pun memutuskan untuk menghubungi Bu Vina, tetanggaku, untuk meminta bantuan mengurus Giska, karena hanya Bu Vina lah yang bisa membantuku saat ini. Aku pun menelpon Bu Vina. Assalamualaikum, halo Bu Vina. Syukurlah Bu Vina mengangkat teleponku. Waalaikumsalam. Iya Put, ada apa tumben nelpon? Iya ini Bu, Putri bisa minta tolong nggak? Ini Putri sakit Bu, tidak bisa ngapa-ngapain di rumah. Giska nangis terus, tolong Putri Bu. Iya Put, sebentar, Ibu kesana sekarang, kata Bu Vina terdengar khawatir. Beberapa saat kemudian, Assalamualaikum Put, ini Ibu. Waalaikumsalam, masuk saja Bu, pintunya tidak dikunci. Bu Vina pun masuk ke dalam rumah dan kaget melihatku tergeletak menahan sakit. Astagfirullah Put, kamu kenapa? Bu Vina langsung membantuku berbaring di tempat tidur, lalu dia menggendong Giska. Nggak tahu Bu, badan saya rasanya sakit semua. Ya sudah, kamu berbaring dulu biar Ibu panggilkan dokter ke sini. Terima kasih banyak Bu. Ibu sudah kesini membantu saya, maaf saya sudah merepotkan. Kamu gak usah sungkan Put, kita ini kan tetangga, anggap saja ibu ini saudara kamu. Bu Vina pun menelpon suaminya dan menyuruhnya agar membawa dokter untuk memeriksaku di sini. Ingin rasanya aku ceritakan semua masalahku ke Bu Vina, tapi aku malu. Sebenarnya kamu sakit apa Put? Enggak kok Bu, Putri cuma kecapean aja. Masa sampai begini? Ayo periksa, itu muka kamu pucat. Lalu itu kenapa tangan kamu lebam-lebam? Seperti bekas orang habis disiksa. Apa ada orang yang menyakitimu? Jawab jujur Put. Aku bingung harus berkata apa. Aku pun diam sejenak. Sebenarnya Putri... Tiba-tiba terdengar suara handphone berdering memotong perkataanku. Saat kulihat layar handphone. Mas Rian? Put, kenapa kamu kayak kaget gitu? Memangnya siapa yang menelpon? Tanya Bu Vina. Pertanyaan Bu Vina membuyarkan lamunanku. Ini Bu, Mas Rian yang nelpon. Saya angkat telepon dulu ya Bu. Aku pun mengangkat telepon dari Mas Rian. Halo sayang, gimana kabar kamu sama Giska? Maaf ya Mas baru menghubungi, soalnya handphone Mas rusak. Mas lupa nomor HP kamu. Ini HP Mas baru selesai dibenerin, kata Mas Rian. Iya Mas, gak apa-apa. Giska baik-baik saja Mas, cuma hari ini aku lagi gak enak badan. Bukankah tadi malam dia pulang? Kenapa baru sekarang menanyakan kabarku dan Giska? Apa? Kamu sakit? Maaf ya sayang, bulan kemarin Mas belum bisa pulang karena teman Mas sakit. Jadi Mas gak bisa cuti, harus gantiin kerjaan dia dulu. Mas janji, seminggu lagi Mas bakalan pulang. Sabar ya sayang. Bukankah dia akhir-akhir ini sering pulang? Bahkan tadi malam dia pulang. Aku bingung sebenarnya apa yang dia katakan. Halo sayang, kamu marah ya? Kok diem aja? Maafin Mas ya, sudah hampir sebulan ini Mas gak pulang. Bahkan kemarin-kemarin gak sempat kasih kabar. Mas janji bakalan segera pulang, katanya dengan nada serius. Iya Mas, gak apa-apa kok. Kamu cepat pulang ya. Rasanya tidak sabar ingin segera bertemu dengannya dan menanyakan semua kejadian kemarin dengan jelas. Ya sudah, jaga diri kamu baik-baik. Mas tutup dulu teleponnya ya, nanti Mas hubungi lagi. Dia pun menutup teleponnya, sementara aku masih di posisi kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kepalaku semakin pusing memikirkan apa yang terjadi. Apa Mas Rian bercanda di telepon mengatakan kalau dia belum pulang, padahal baru saja semalam dia pulang dan menghilang begitu saja. Aku ingin cepat-cepat bertemu dengannya lagi untuk menanyakannya secara langsung, karena firasatku ada sesuatu yang tidak beres. Put, gimana kata Rian? Apa dia mau pulang? Ibu gak tega melihat keadaan kamu begini, kata Bu Vina penuh rasa iba. Mas Rian pulang seminggu lagi Bu, soalnya temannya sakit. Dia gak bisa meminta cuti sekarang-sekarang. Lebih baik kamu tinggal di rumah ibu saja dulu sampai kamu sehat. Ibu gak tega ninggalin kamu dan Giska sendiri. Terima kasih banyak Bu, Ibu sudah baik banget sama saya. Tapi besok juga saya pasti sudah sembuh kok Bu.
Aku tidak enak kalau harus menginap di rumah Bu Vina. Ya sudah kalau gitu, kamu istirahat saja sekarang. Biar Giska ibu bawa dulu ke rumah ibu. Nanti besok kalau kamu udah sembuh, ibu balikin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Saya titip dulu Giska ya. Assalamualaikum. Terdengar di luar ada suara orang mengucapkan salam. Bu Vina pun membuka pintu. Ternyata yang datang adalah suami Bu Vina dan seorang dokter. Aku merasa celanaku sangat basah. Ketika aku lihat ternyata ada darah mengalir di celanaku. Aku panik dan dokter langsung memeriksaku. Sepertinya ibu mengalami pendarahan. Maaf, apa ibu sedang menstruasi? Tanya dokter. Kemarin sih saya sedang tidak menstruasi, Dok. Apa yang ibu rasakan saat ini? Badan saya terasa sakit semua, Dok, dan rasanya lemah sekali. Hanya itu saja. Saya pikir itu memang darah menstruasi. Kecuali kalau ibu sedang hamil, mungkin saja itu pendarahan. Tapi pasti perut ibu bakalan terasa sakit sekali kalau pendarahan. Iya Dok, saya pikir juga begitu. Ini saya berikan beberapa obat. Ibu minum ya semuanya 3 kali sehari. Setelah memberikan obat dan membayarnya, dokter pun pulang. Put, kalau kamu nanti butuh sesuatu, kamu hubungi ibu aja, nggak usah sungkan. Ibu pulang dulu ya, sekalian mau masak. Pasti kamu belum makan. Bu Vina pun pergi sambil menggendong Giska. Aku masih saja kepikiran dengan perkataan Mas Rian tadi bahwa dia belum pulang sama sekali sebulan belakangan ini. Lalu kalau itu benar, siapa yang kemarin kesini dan tidur bersama aku? Tiba-tiba saja teleponku berdering kembali. Kulihat ternyata bapak menelpon. Aku pun mengangkatnya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Put, gimana kabar kamu sama Giska? Kami baik-baik saja Pak. Gimana keadaan bapak sama semua orang di rumah? Kami semua baik. Bapak menelpon kamu karena kepikiran kamu terus akhir-akhir ini. Kamu nggak apa-apa beneran kan? Ternyata bapak sudah mempunyai firasat. Apa yang harus aku katakan? Haruskah aku berkata sejujurnya? Aku pun memutuskan untuk memendam semuanya. Aku tidak ingin keluargaku mengkhawatirkanku dengan kejadian yang tidak masuk akal ini. Malam ini aku di rumah sendiri. Giska masih berada di rumah Bu Vina. Ada perasaan takut yang menyelimuti. Bagaimana kalau Mas Rian yang aneh datang lagi tengah malam ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar takut. Brak! Terdengar suara seperti orang yang membanting pintu. Ah, jangan-jangan dia datang lagi. Aku pun menenggelamkan badanku masuk ke dalam selimut. Lalu terdengar suara sayup-sayup memanggil namaku. Putri, Putri! Aku semakin gemeteran. Kurai ponselku lalu menghubungi Mas Rian. Syukurlah dia mengangkat teleponku. Halo Mas, kamu lagi ngapain? Iya sayang, Mas ini lagi istirahat. Kok malam-malam gini nelpon? Ada apa? Kamu kan lagi sakit. Sebaiknya kamu tidur. Ntar aja Mas, aku belum ngantuk. Kamu cepet pulang dong. Iya sayang, Mas besok pulang. Mas sudah lagian Mas juga kangen pengen ketemu istri Mas yang cantik. Kata Mas Rian menggodaku. Inilah suamiku yang aku kenal selalu penyayang dan hangat. Tapi bukankah dia sudah pulang berkali-kali? Ah, nanti saja aku tanyakan kalau dia sudah datang. Mas, kalau pulang ke sini jangan nyampainya tengah malam ya. Kataku memancing jawabannya. Enggak lah, kan Mas selalu nyampe siang. Mas kan selalu berangkat pagi banget dari sini. Aku semakin takut mendengarnya. Lalu kemarin-kemarin siapa? Sebaiknya sekarang kamu tidur, biar kamu cepat sembuh. Aku pun menurut dan menutup teleponnya karena takut mengganggu istirahat Mas Rian. Malam ini aku tidak bisa tidur, hanya berguling ke kanan ke kiri. Mataku sudah ngantuk tapi takut memejamkan mata. Waktu sudah pukul 03.40 dini hari. Tanpa sengaja aku tertidur. Lalu aku bermimpi. Mas Rian menyetubuhiku, tapi ketika kulihat di cermin laki-laki itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya melotot. Kuku-kuku panjang berbulu lebat dan bertaring. Lalu dia menyeringai. Aku berusaha melepaskan diri. Meskipun menyeramkan, tapi sosok itu seperti tidak asing. Entah untuk keberapa kalinya aku bermimpi disetubuhi baik oleh Mas Rian atau sosok-sosok menyeramkan yang tidak aku kenal. Suara ketukan pintu membangunkanku dari mimpiku. Kulihat sinar matahari sudah mulai bersinar. Cahayanya menembus celah-celah kaca di kamarku. Ternyata hari sudah siang. Assalamualaikum Put. Waalaikumsalam Bu. Aku pun membuka pintu. Hari ini aku pun mulai bisa berjalan lagi. Gimana Put? Udah mendingan? Tanya Bu Vina sambil menggendong Giska dan menenteng makanan. Sudah mendingan Bu, makasih banyak ya Bu. Ibu semalam udah merawat Giska.
Iya, sama-sama Put. Put, Rian masih tidur ya? Tidur? Mas Rian belum pulang, Bu? Kenapa Bu Vina bertanya seperti itu? Kamu jangan bercanda, Put. Tadi malam waktu ibu lewat rumahmu, ibu lihat Rian ada di depan rumah kamu, lalu masuk ke dalam rumah. Mukanya juga pucat, ibu pikir dia capek pulang dari luar kota. Apalagi ini ya Tuhan, aku semakin takut. Tapi Bu, Mas Rian belum pulang, dia baru mau pulang hari ini. Astagfirullah, lalu yang kemarin ibu lihat siapa? Ibu jadi takut, Put. Iya Bu, Putri juga takut. Kataku yang mulai merasa ada yang janggal. Akhirnya aku ceritakan semua kejadian aneh yang aku alami kepada Bu Vina tentang kedatangan Mas Rian tengah malam dan semua keanehan yang terjadi. Bu Vina pun bergidik ngeri mendengarnya, seakan tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Semuanya memang tidak masuk akal. Masa sih Put? Apa jangan-jangan ada jin yang menyamar jadi Rian? Ibu pernah dengar katanya ada makhluk yang bernama Gendruwo yang sering menyerupai manusia dan menggauli wanita. Kata Bu Vina yang membuatku semakin ketakutan. Enggak tahu Bu, Putri takut. Putri harus bagaimana sekarang? Kamu tenang dulu ya, hari ini Rian kan bakalan pulang. Sebaiknya kamu tanyakan pada Rian mengenai kejadian ini. Aku pun menunggu Mas Rian pulang yang katanya akan pulang hari ini. Assalamualaikum sayang, ini Mas pulang. Terdengar suara Mas Rian mengucapkan salam. Waalaikumsalam, Mas Rian. Aku pun langsung berhambur memeluknya. Dia pun membalas pelukanku. Tumben ini sampai meluk begini baru datang. Pasti kamu kangen ya? Kata Mas Rian meledekku. Sini deh, Mas, ayo masuk. Tanpa basa-basi aku segera menarik tangan Mas Rian ke dalam rumah. Ingin segera kutanyakan perihal kedatangan waktu itu. Mas, aku mau nanya sama kamu. Jawab jujur, aku mohon. Iya, mau nanya apa? Kok serius begitu? Apa benar kamu sebulan belakangan ini belum pulang? Bener lah, kan Mas udah jelasin. Emangnya ada apa sih? Sumpah Mas, tanyaku semakin takut. Demi Tuhan, Mas kan gak pernah bohong. Emangnya ada apa? Pernyataannya membuatku lemah seketika. Rasanya tidak punya kekuatan untuk menopang tubuhku lagi. Aku pun ambruk seketika dan tidak ingat apa-apa lagi. Put, bangun sayang. Perlahan ku buka mataku. Terlihat Mas Rian sedang duduk di sampingku. Mas. Iya sayang, akhirnya kamu bangun. Dia langsung memelukku. Apa yang terjadi Mas? Kenapa kepalaku pusing sekali? Tadi kamu pingsan. Sudah, jangan banyak bicara dulu. Sebaiknya kamu istirahat. Malam pun tiba. Aku merasa keadaanku sudah mulai membaik. Aku pun menghampiri Mas Rian yang sedang menonton TV. Sayang, sudah bangun. Kamu lanjut tidur aja. Biar Giska Mas saja yang jaga malam ini. Gak apa-apa Mas, aku udah mendingan kok. Mas boleh tanya nggak? Tanya Mas Rian serius. Mau nanya apa Mas? Sebenarnya ada apa? Kok kamu terus nanyain kepulangan Mas tadi? Apa yang harus aku katakan? Apa aku harus bilang semuanya bahwa ada sosok yang menyerupai dia saat kepergiannya, bahkan sampai tidur denganku? Put, kok kamu malah melamun? Ada apa? Sebenarnya aku nggak tahu harus mulai bicara dari mana. Tapi intinya saat kamu bekerja, sebulan belakangan ini, ada orang yang menyerupai kamu pulang ke sini. Dia memang seperti kamu, cuma sikapnya saja yang aneh. Bahkan dia... Aku tidak meneruskan perkataanku karena tidak kuasa menahan tangis dan takut. Apa? Mas Rian terperangah seakan tidak percaya. Itu gak mungkin. Mas sumpah, belum pernah pulang sebulan belakangan ini. Lalu itu siapa? Kata Mas Rian yang membuatku semakin bingung. Mendengar jawaban Mas Rian membuatku semakin tidak habis pikir. Entahlah Mas, aku tidak tahu. Tapi dia nggak ngapa-ngapain kamu kan? Lalu apa saja yang dia lakukan? Tanya Mas Rian semakin penasaran. Aku hanya diam membisu, tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Tiba-tiba bau amis dan anyir itu datang lagi menyeruak menusuk hidung. Kamu cium gak sih Put? Ini bau apa? Tanya Mas Rian mengalihkan pembicaraan. Apakah dia datang lagi? Karena setiap Mas Rian yang selalu datang tengah malam, awalnya selalu tercium bau seperti ini. Aku mulai ketakutan. Entahlah Mas, akhir-akhir ini di rumah ini sering tercium bau busuk seperti ini. Mas Rian mencari-cari sumber bau itu dari mana, tapi tidak ketemu juga. Dia berjalan menuju kamar kami, meninggalkanku sendirian di ruang menonton TV. Mas,
tolong, Mas. Tiba-tiba saja aku jatuh tersungkur. Ya ampun Put, kamu kenapa? Tanya Mas Rian sambil berlari menghampiriku. Perutku sakit sekali, Mas. Mas Rian membantuku duduk di kursi, sementara di kamar terdengar Giska menangis. Setelah mendudukkanku, Mas Rian langsung ke kamar untuk menggendong Giska. Mas, tolong Mas, cepat ke sini. Teriakku tidak kuasa menahan sakit. Mas Rian langsung menghampiriku sambil menggendong Giska. Aku lihat perutku tiba-tiba membesar dan seperti ada yang bergerak-gerak di dalamnya. Ah, sakit Mas, tolong. Mas Rian yang melihatnya kebingungan. Kamu kenapa sayang? Kenapa perut kamu jadi besar secara tiba-tiba begini? Sementara Giska masih terus menangis membuat suasana semakin tidak terkendali. Enggak tahu Mas, coba hubungi Bu Vina untuk minta tolong. Mas Rian pun menelpon Bu Vina. Entah apa yang mereka bicarakan, kulihat Giska masih tidak mau berhenti menangis. Selang beberapa menit Bu Vina datang dengan wajah cemas, sementara aku masih memegangi perutku yang terasa sakit sekali. Ketika Bu Vina melihatku, Bu Vina terperangah kaget. Astagfirullah Put, kamu kenapa? Itu perut kamu kenapa? Seperti orang yang sedang hamil besar. Nggak mungkin Bu, tadi perut Putri biasa saja, tiba-tiba saja barusan jadi besar begitu, kata Mas Rian menimpali. Sementara aku masih mengerang kesakitan. Tolong saya, kataku terbata-bata. Lalu aku merasa tiba-tiba mataku gelap. Saat aku tersadar, aku kini berada di sebuah ruangan dengan tancapan selang dari infusan di tanganku. Kulihat ada Mas Rian dan Bu Vina di sampingku yang sedang tertidur. Aku langsung meraba perutku seketika teringat tadi sebelum aku tidak sadarkan diri, perutku membesar. Ketika aku raba dan lihat, ternyata perutku sudah mengecil dan kembali ke bentuk semula. Apakah aku tadi sudah melahirkan atau sudah dioperasi? Begitu banyak pertanyaan di dalam pikiranku. Mas, bangun, kataku dengan suara pelan. Sayang, kamu sudah bangun. Apa yang kamu rasain sekarang? Biar Mas panggilkan dokter. Aku nggak apa-apa Mas, tapi perutku, apa yang terjadi dengan perutku? Bukannya tadi perutku membesar seperti orang hamil. Apa aku sudah melahirkan? Enggak Put, saat Mas dan Bu Vina membawamu ke rumah sakit, di perjalanan perutmu mengecil dengan sendirinya. Bahkan ketika kamu tidak sadarkan diri, dokter sudah memeriksa dan perutmu sudah di USG, tapi tidak ada janin ataupun tanda-tanda kehamilan. Bahkan dokter tidak percaya dengan cerita kami dan menyatakan bahwa kamu sehat. Apa? Kenapa semua ini terjadi Mas? Apa yang terjadi denganku? Aku pun menangis seketika. Aku merasa frustasi memikirkan kejadian yang ada di luar nalar ini. Mas Rian langsung memelukku. Sabar ya sayang, kita akan cari tahu semuanya sampai terungkap. Aku sudah menelpon Bapak untuk membantu masalah kita. Kami pun pulang dari rumah sakit karena aku merasa tidak betah dan ingin cepat pulang ke rumah. Hari sudah malam. Kulihat Mas Rian sedang menyiapkan makanan untuk kami, sementara aku sedang menggendong Giska sambil menatap Mas Rian. Entah kenapa ada perasaan benci dan jijik saat melihat suamiku itu. Rasa benci ini muncul begitu saja hingga aku sulit membendung perasaan ini. Mas Rian membawa sebuah piring berisi makanan. Dia hendak menyuapiku. Sini sayang, makan dulu, Mas suapin. Brak! Aku tepis tangan Mas Rian yang hendak menyuapiku sehingga membuat sendok, piring, dan makanan jatuh tumpah berserakan di lantai. Pergi, aku benci kamu, pergi. Aku ingin kita berpisah. Mas Rian terperangah melihat sikapku yang berubah secara tiba-tiba. Kamu kenapa sayang? Kok ngomongnya kayak gitu? Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Entah apa yang merasuki pikiranku hingga bisa berkata seperti itu. Aku tidak bisa mengontrol emosi, omongan, dan pikiranku. Giska yang sedari tadi di pangkuanku kini menangis mendengar teriakanku. Mas Rian yang melihatnya langsung menggendongnya untuk menenangkannya tanpa mengikuti perintahku untuk pergi. Aku yang melihat Mas Rian masih berdiri di sampingku semakin tersulut emosi. Kulihat pecahan piring yang masih berserakan tadi. Tiba-tiba, seperti ada yang membisikkanku untuk menusukkan pecahan piring tersebut ke perut Mas Rian. Hati kecilku berontak, tapi apa yang aku ucapkan dan aku lakukan sekarang jadi tidak terkontrol, seperti ada yang mengendalikanku. Aku pun mengambil pecahan piring tersebut. Seret. Kutusukkan ke arah Mas Rian, namun Mas Rian menepisnya dan hanya mengenai lengannya sehingga menimbulkan sedikit luka berdarah. Astagfirullah, kamu kenapa Put? Istighfar, kata Mas Rian padaku. Aku menatap Mas Rian dengan penuh rasa benci.
aku kembali mengambil pecahan piring tersebut untuk melukai Mas Rian kembali. Melihat hal itu, Mas Rian lari membawa Giska pergi. Mungkin dia takut aku berbuat nekat menyakitinya dan Giska. Sementara itu aku hanya diam terpaku. Di satu sisi ada perasaan puas melihatnya, tapi di sisi lain hatiku menangis. Apa yang terjadi denganku? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.